Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan yaitu ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi. Yang pertama, saya akan membahas itu tentang konsep sistem pengolahan data dan sistem penunjang keputusan dan perannya dalam pemecahan masalah dari sistem informasi manajemen dan pengenalan Brandware. Yang pertama ada sistem analisis, yaitu orang yang merancang sistem, ada programmer, orang yang membuat program, end user, orang yang menggunakan komputer secara langsung. Oke, tugas dan tanggung jawabnya itu sistem analisis pada sistem ini secara keseluruhan. Yang pertama ada pengetahuan analisis sistem harus luas. Tidak hanya pada teknologi komputer, tapi juga pada bidang aplikasi yang ditanganinya. Dan juga pekerjaan analisis sistem dalam pembuatan program terbatas pada pemecahan masalah yang secara garis besar. Melibatkan hubungan banyak orang, tidak terbatas padanya. Yang kedua ada programmer, karena sistem secara keseluruhan tugasnya yaitu pengetahuan programmer cukup terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, utilitas, dan bahasa-bahasa pemrograman yang diperlukan. Terus pekerjaan programmer bersifat teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi program. Tidak menyangkut hubungan dengan banyak orang, terbatas pada sistem pemrograman dan analisis sistem yang mempersiapkan rancang bangun dan spesifikasi program. Nah, di sini juga ada pengetahuan dan keahlian yang diperlukan bagi seorang analisis sistem. Pertama, harus bisa mengolah data, teknologi komputer, dan pemrograman komputer. Yang kedua, ya ada ahli dalam penggunaan alat dan teknik untuk mengembangkan stalwart serta keahlian dalam menggunakan komputer. Terus ada juga pengetahuan teknis tentang teknologi komunikasi data, komunikasi data, bahasa-bahasa komputer, sistem operasi, utility, dan paket-paket perangkat lunak lainnya. Dan yang keempat ada tentang bisnis secara umum. Kelima juga pengenalan tentang metode kuantitatif, ada linear program, dynamic, programming, action, network, design tree, and simulasi. Terus yang keenam mampu memecahkan masalah kompleks ke dalam masalah kecil. Bagian-bagian bisnis menganalisis dan merangkai kembali menjadi satu sistem dapat mengatasi permasalahan tersebut. Ada sistem sederhana, ada sistem kompleks. Nah, di sini juga ada konsep dasar sistem informasi dan sistem teknologi informasi. Definisinya sistem yaitu penekanan prosedur, kumpulan dan prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu lebih menekan pada proses. Sistem akuntansi prosesnya penerimaan, yaitu dan penerimaan, pengeluaran, kas, penjualan, dan pembelian dalam buku besar. Dan penekanan komponen kumpulan dari komponen yang saling berhubungan membentuk salah satu untuk mencapai tujuan tertentu atau fisik yang terlihat. Dan juga di sistem komputer yang merupakan kumpulan perangkat keras atau lunak, software atau hardware. Nah, tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi yang bersumber dari data yang diolah yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakai. Yang selanjutnya agar informasi berguna didukung oleh tiga pilar sebagai berikut. Yang pertama relevan, tepat waktu, dan yang ketiga akurat. Output yang tidak didukung oleh tiga hal tersebut dinamakan sampar atau garbage. Nah, konsep pengolahan data menggunakan komputer terkenal dengan pengolahan data elektronik PDE atau Electronic Data Processing. Pengolahan data processing adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti berupa suatu informasi. Dan ada juga pengertian PDE. PDE adalah memanipulasi dari data dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi yang menggunakan suatu alat yaitu elektronik komputer. Ada siklus pengolahan data juga. Di sini ada tiga tahap. Siklusnya adalah input, model, dan output. Data diolah, diinformasi, yaitu ada input, modul, dan output. Dan juga ada siklusnya, ada input, modul, output, dan storage. Storage itu ada basis data dan teknologi dan kontrol. Jadi ada pengembangan siklus data lanjutan, ada pengembangan siklus pengolahan data, ada pengembangan siklus pengolahan data, ada basis data juga. Basis data juga itu adalah kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain, tersimpan di perangkat komputer. Dimanipulasi, manipulasi menggunakan perangkat lunak dan dapat dipergunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya. Ada pengawasan siklus data, ada menggunakan model logika atau if else and if, model matematika, rumus matematis guna menghitung hasil informasi. Ada pengembangan siklus pengolahan data, ada metode pengolahan data, ada
ada sistem informasi yang berdasarkan dukungan kepada pemakai. Nah, untuk sistem informasi berdasarkan dukungan pemakai, di sini ada sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system atau TPS, ada sistem informasi manajemen, manajemen information system atau atau MIS, ada sistem otomasi perkantoran atau office automation system. Ada juga sistem informasi eksekutif, yaitu Executive Information System atau ACE. Sistem pendukung kelompok yaitu Group Support System NGSS. And sistem pendukung cerdas, Intelligent Support System atau IS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi yang masih kurang lengkap dan juga masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.